sama kita berdua di sini. Ini ada si Pirang. Kembali ketemu lagi. Ada aku Aisyah Grey kembali di sini menemani Nuke Azwita. Ya, di mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan tentunya kita ketemu lagi di program favorit kita ya. Hai Indonesia. Hai Indonesia. Di Berbagi. mana kita akan berbagi Cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Kamu sehat? Aku hari ini? sehat dong. Harus sehat. Gimana ya. Nuka kabarnya? Sama dong, sehat, semangat, bahagia harus ya, kita semua berhak bahagia Besti ya gitu. Betul, kita wajib bahagia ya. Betul, Walaupun gimana? lagi sedih, diseneng-senengin aja ya. Iyalah guys ya, sedih di dalam, tampak bahagia di luar nggak apa-apa, dapat pahala banyak, nyenengin Betul, banyak orang. disenyumin aja say. Lemesin aja say. Kabar kalian juga mudah-mudahan sehat, semangat, bahagia ya semuanya milenials gitu. Iya benar banget, karena kita sudah kembali hadir membawa berita-berita untuk memberikan informasi-informasi bagi kalian warga Kudet ya. Kudet, kurang update iya. Enggak kok, aku yakin semua milenial di sini update. Benar, kalau misalkan kalian nonton nih dari awal episode Hai Indonesia, pastinya kalian bukan termasuk generasi Kudet ya. Bukan Tapi dong. kalau jarang nonton pasti Kudet nih, hah berita itu tentang apa? Ah itu siapa? Apa tuh Nah. gitu? Yang lagi rame apa sih? Yang lagi viral apa sih gitu? Nah, Itu karena makanya kalian nggak nih. nontonin kita berdua. Benar. Makanya nggak tahu. Oke, nah di episode kali ini Nuka kita akan sedikit flashback gitu ya. Iya, flashback nih yang udah ada event besar, perhelatan besar yang udah terlaksana sebenarnya. Yang sudah terlaksana. Nah berhubung kita sudah menuju ya ke event-event yang sudah mulai diberikan izin oleh Iya, kementerian. sekarang, alhamdulillah Terus ya. juga oleh presiden juga gitu. Nah kita mau merecall sedikit nih event-event besar yang terselenggara pada saat pandemi. Nah, Apa sih? Kalau ini lebih kayak ke bahas serba-serbi yang event-event berbau olahraga kali ya. Seru Boleh lah. kayaknya. Biar semangat ya. Biar semangat. Iya, kita bakal ngasih kalian di episode kali ini ya kan berbicara tentang serba-serbi tentang SEA Games 2021 Vietnam. Nah, Gitu. ada apa aja nih? Oh banyak banget, mulai kemeriahannya, opening seremoninya. Wow, opening ceremony gitu. yang seru banget pastinya Seru ya. banget Setiap kali pastinya. SEA Games dimanapun SEA Games itu berada. Ya betul. Terus ada cabang-cabang olahraga apa aja sih yang diperlombakan juga nantinya kita akan bahas. Terus ada fakta-fakta menariknya. Siapa aja kira-kira negara yang memperoleh medali atau memenangkan ya kan dari pertandingan. Terus siapa sih tuan rumahnya? Sampai nanti kita kasih juga nih rekomen tempat wisata yang ada di sana. Jadi mungkin kita intip-intip ya kan di Vietnam tuh selain perhelatan SEA Games, mungkin kalau kita ke sana ada tempat wisata apa aja yang bisa kita kunjungi. Benar, apalagi kalau kita ngomongin tentang Vietnam ya, ini kulinernya tuh menarik banget. Betul. Makanya jangan kemana-mana karena kita akan bahas serba-serbi SEA Games 2021 Vietnam ya. Tapi kita juga pastinya nggak cuma bahas SEA Games-nya aja, tapi juga ada apa aja sih di sekitar SEA Games itu. Itu gitu. dia, pasti banyak hal-hal menarik yang bisa kita bahas dan bisa kita sampaikan ke kalian semua millennials. Pokoknya episode kali ini kita nggak hanya ngasih kalian nantinya berita-berita menarik atau informasi-informasi menarik atau yang viral, tapi segmen 1, 2, 3 biasanya kita akan bahas dulu nih tentang in-depth tema kita pada hari ini yaitu serba-serbi tentang SEA Games 2021 Vietnam gitu. Kalau kalian penasaran, ditahan ya kan. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Grey. Benar, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentunya, tapi nih ada sedikit informasi nih. Jadi pas upacara pembukaan Pesta Olahraga Asia Tenggara itu nih, ini kan resmi dibuka pada Kamis 12 Mei 2022 di Stadion My Dinh ya, Phu Hanoi, Vietnam pada Kamis 15 Mei 2022 lalu. Nah, ini pada acara pembukaan ini Vietnam memperlihatkan dan juga mempertunjukkan nih seni budaya bertajuk Friendly Vietnam. Dan sebelumnya acara ini lebih dulu menggelar pengibaran bendera dan juga menyanyikan lagu kebangsaan negara Vietnam pastinya ya. Sampai kemudian dilanjutkan puluhan orang memasuki lapangan memulai pertunjukan. Nah, tahu nggak sih guys, makna dari pertunjukan ini adalah proses penyambutan negara-negara peserta oleh Vietnam yang bersahabat. Karakter penuh keramaian, kehangatan, damai dan juga murah senyum ini melekat
di bagian ini. Nah, kemudian kembali nih ke pertunjukan yang ditandai dengan hitung mundur dari para penabuh drum. Ini bermakna untuk menciptakan kembali roh-roh legenda di tanah suci Tanglong Hanoi. Seru Keren banget nih. ya, betul banget. Kemudian dilanjutkan dengan adanya penampilan seni bela diri yang dikombinasikan dengan teknologi pastinya. Dan penampilan ini menandakan semangat cinta, kerjasama, kasih sayang, dan juga solidaritas. Dan pada pertunjukan ini identik banget nih dengan mata pencarian utama masyarakat Vietnam, yakni bertani. Nggak sama ya, nggak jauh-jauh dari Indonesia juga Nggak ya, jauh hampir-hampir ya. mirip ya. Dan ini terpancar dari suasana luasnya ladang persawahan dengan padi yang menguning. Setelah itu puluhan aktor dan seniman setempat memberikan pertunjukan tarian teratai yang dikombinasikan dengan teknologi grafis. Lalu di tengah pertunjukan tarian terdapat juga ada atraksi-atraksi yang membuat suasana pastinya menjadi semakin tegang gitu. Wah, pokoknya seru banget. kan? Apalagi ini kombinasi antara tarian dan juga teknologi ya. Iya, grafisnya tadi pasti keren banget sih, udah bisa pasti dibayangkan. cantik banget. Teratai-teratai gitu ya. Nari terus di belakangnya ada grafis tapi pakai teknologi gitu. Wah, Wih. seru banget. Kayak Oke, hidup. kita lanjut nih ke bagian akhir. Ini adalah parade dari 11 negara di Asia Tenggara yang menjadi kontestan. Nah, kontingen Vietnam ini muncul dengan jumlah atlet terbesar. Ini mencapai 956 orang, guys. Mereka nanti akan turun di semua nomor olahraga yang dipertandingkan. Jadi ada 40 cabang olahraga. Gak ketinggalan juga nih, Bapak Presiden Vietnam Nguyen Huan Phuc menjadi orang yang didaulat untuk mengumumkan bahwa SEA Games ke-31 resmi dimulai. Nah, setelah itu atlet anggar Vietnam Nguyen Tah An dan juga wasit internasional Phan Thi Ngoc Linh membacakan janji atlet dan juga wasit di arena SEA Games ke-31 ini, guys. Ya, kemudian habis itu tibalah nih upacara obor gitu, dimana prosesi penyalaan obor dari stadion Mai Dinh ini dilakukan oleh beberapa mantan atlet Vietnam. Di antaranya ada Hoang Quan Vinh, Tran Huy Ngan, Hoang An Tuan, namanya susah-susah ya guys ya. Terus ada juga Tran Le Quoc Tuan ya kan. Terus Nguyen Thi Tin, Nguyen Thuy Hin, Le Bit Puong. Nah, itu nama-nama atlet yang tadi ikut juga upacara obor. Sedangkan Go Thi Thi Lan adalah orang yang mendapat kehormatan menyalakan obor untuk SEA Games 2021 ini. Lanjut, habis itu ada lagi acara pembukaan yang diakhiri dengan dinyanyikannya theme song SEA Games 31 2022. Let's Shine ya kan? Yang kalau diartikan sebagai semangat olahraga yang kuat, muda dan juga cerah. Dan lagu ini dibawakan oleh artis-artis terkenal Vietnam seperti Diva Hong Nung, penyanyi Tung Duong dan juga 4 anggota boyband Opplus gitu kan. Dan gak ketinggalan pastinya pesta kembang api sebagai tanda penutup upacara pembukaan. Kalau kalian nonton, ini sumpah ya guys ya, seru banget. Dimana kita ini bisa mengenal kebudayaan negara luar yang pastinya ada keunikan tersendirinya gitu. Kalau tadi kan acara opening seremoninya. Nah, ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan juga pada SEA Games ke-31 ini ternyata, Greg. Benar banget, ada ya beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan pastinya. Jadi nih kemungkinan ada 40 cabang Wow, olahraga justru banyak ya. Banyak banget nih Nuke. Jadi di SEA Games 2021 Vietnam ini, jadi mulai dari atletik, akuatik, ada panahan juga, Oke. bulu tangkis, set, bola basket, biliar, snooker, tinju, kanu, terus juga kayak ada catur, ada syanggi, ada balap sepeda, olahraga dansa juga ada, anggar, sepak bola, golf, senam, bola tangan, judo, karate nih untuk yang suka bela diri ya, ada Iya, Muay betul. Thai juga, ada petangkue, ada pencak silat, ada dayung, sepak takraw, ada menembak, tenis meja, tenis, voli, taekwondo, angkat besi, gulat, wushu, binaraga, bowling, ada e-sport juga pasti nggak ketinggalan nih. Terus juga olahraga selam, ada kickboxing, ada courage, jujitsu, triathlon, duathlon, terus juga vovinam. Wah, pokoknya banyak banget nih Nuke ya. Ih, 40 loh, banyak 40 lah. cabang olahraga. Tadi Iya. sampai olahraga dansa juga masuk loh. Iya,
Masih ini juga, maksudnya kayak tadi banyak nama-nama yang baru ku dengar gitu. Ternyata itu cabang olahraga. Bener. Nama cabang olahraga Bener, gitu kan. bener. Ternyata banyak juga ya guys ya, cabur tuh. Cabang olahraga tuh banyak ya. Banyak. Oke. sebenarnya. Dan tahu nggak sih kalian milenial, kalau pesta olahraga 2 tahunan sekali ini untuk negara-negara Asia Tenggara, nah ini seharusnya berlangsung pada tanggal 21 November 2021 silam. Ya, tapi kan kita tahu ya, karena kasus COVID-19 tahun 2019 di Vietnam itu sedang meningkat millennials. Akhirnya dipospon atau ditunda sementara deh gitu. Nah, selain tadi itu ada fakta-fakta menarik juga nih yang bakal kita share juga ke kalian ya kan. Fakta menarik apa aja sih yang ada di SEA Games gitu kan. Nah, ini ada fakta menarik pertama bahwa SEA Games kali ini pertama kali digelar pada tahun genap. Oh, biasanya ganjil. Oh, biasanya ganjil ya? Ganjil guys. Oke. Kali ini genap. Jadi tahun ini merupakan tahun pertama kalinya Grey. SEA Games ini digelar di tahun genap. Jadi sejak dimulai pada tahun 1959, perhelatan olahraga Asia Tenggara ini selalu digelar pada tahun ganjil gitu. Ternyata ada ganjil genapnya juga ya SEA Games Kayak ya. Jakarta Kirain ya, cuma Bo. Jakarta doang, say. Di situ ada say ganjil genap. Betul. Oke, mungkin biar nggak macet kali ya. Itu dia. Iya, betul. Oke, nah fakta menarik kedua adalah Vietnam jarang menjadi tuan rumah SEA Games nih guys. Jadi ini meskipun menjadi salah satu negara penggagas SEA Games, tapi justru Vietnam ini jarang menjadi tuan rumah. Jadi selama SEA Games digelar sejak tahun 1959, Vietnam ini baru menjadi tuan rumah sebanyak 2 kali aja. Nah, pertama kalinya itu ketika Vietnam menjadi tuan rumah SEA Games itu pada 2003 silam. Nah, pada saat itu Vietnam keluar nih sebagai negara dengan koleksi medali terbanyak, yaitu 158 medali. Kemudian diikuti Thailand 90 medali dan juga Indonesia 55 medali. Nah, sampai saat ini Thailand menjadi negara yang paling sering menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak 6 kali. Kemudian Malaysia berada di urutan kedua dengan 5 kali menjadi tuan rumah. Indonesia berada di urutan ketiga dengan 4 kali menjadi tuan rumah SEA Games guys. Wah, semoga bisa mensusul ya. Susul Malaysia. Thailand. Vietnam, Thailand. Thailand yang Iya, terbanyak betul. menjadi tuan rumah ya kan. Oke, selanjutnya fakta menarik berikutnya yang ada di SEA Games 2021 ini ada cabang olahraga baru katanya millennials. Nah, pada SEA Games kali ini cabang olahraga Siang Ki yang pertama kali dipertandingkan, dan olahraga ini biasa dikenal dengan catur Cina guys. Gue pikir apa? Yang pakai itu ya, yang pakai Siang Ki. kotak-kotak itu Iya, ya, iya. mungkin ya. Dan ternyata ini menjadi salah satu olahraga favorit juga di Vietnam. Akhirnya mungkin karena Vietnam hobi kali ya dengan cabang olahraga Siang Ki ini, makanya baru pertama kali ada. Oke, Cabang olahraga boleh tuh kita itu. nyobain kapan-kapan ya. Kalau kita bukan Siang Ki kayaknya, Apa Cuangki. tuh? Oh, cuangki. Iya, maksudnya nyobain itu cuangki. Beda ya? Tapi kalau kita ingin nyangin aja deh gitu ya. Iya betul. Kita olahraganya olahraga rahang. Rahang ketawa. Iya betul. Kita Kalau otot ngunyah. rahangnya tuh kuat banget. Karena ngunyah terus guys. Betul. Kalau nggak ngunyah ngomong. Betul. Terus apa lagi kira-kira? Oke, di fakta menarik berikutnya adalah cabang olahraga yang kembali dipertandingkan di SEA Games 2021. Nah, ini ada kembali mempertandingkan cabang e-sport. Nah, ya, karena misalkan zaman sekarang gitu ya, zaman-zaman teknologi, jadi sekarang juga termasuk dalam sport, jadinya e-sport. 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 Yeah. Kita tuh receh guys ya, mohon maaf. Betul, tapi memang kalau kita ngomongin e-sport memang belum lama ya. Kita Jadi juga memulai bahas ya. debutnya juga kan baru tahun 2019 yang lalu. Nah, selain itu juga selain e-sport ada cabang olahraga Kurash. Nah, ini adalah cabang olahraga bela diri kuno asal Uzbekistan. Uzbekistan. Kayaknya memang ini ya. dikuras-kuras. Di Kurash. Itu baknya. Kesel nggak lo? Iya betul, emang terkuras mungkin ya Emosinya. emosinya. Jangan emosi, tapi kalau nonton kita berdua ya guys ya, nggak boleh emosi. Benar banget. Cukup bak mandi aja yang dikuras biar bersih. Kuras. Iya, kuras. Tapi kuras bukannya ini ya? Apa?
papahnya Najwa Shihab. Oh itu Quraish Shihab. Oh Quraish Shihab, oke beda lagi. Udah. Oke, sip. Kita semakin garing nanti. Kita break dulu, nanti kita bakal balik lagi untuk bahas tentang apa aja sih serba-serbi SEA Games 2021. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi kita milenials ya. Pastinya masih di program Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Setelah tadi segmen 1 kita udah bahas serba-serbi SEA Games 2021. Iya, tentunya terus di segmen apa kedua aja? kita akan masih ngebahas serba-serbi SEA Games 2021. Tadi cabang olahraga. Benar. Terus ada olahraga yang pertama kali baru dipertandingkan di SEA Games kali ini gitu. Terus fakta menarik. Betul. Apa lagi kira-kira ya? Nah, kalau kita ngomongin tentang Vietnam sebagai tuan rumah SEA Games 2021, tentunya ini yang paling penting kalian harus tahu. Vietnam memiliki kuliner yang enak dan juga menarik, guys. Itu kalau kita tuh pasti nyarinya itu dulu sih. Apalagi kalau misalkan kita lihat di sosial media itu mukbang Vietnam. Iya. Seru itu banget, yakin sih aku guys. kalau aku sama Grey mungkin ke sana yang pertama tujuan yang kita cari itu bukan apanya. Makan dulu yuk. Betul. Habis makan apa lagi ya? Iya. Kayaknya itu kita belum coba gitu. Di sana ada yang enak lagi. Iya. Ayo gitu. Tapi sambil jalan tetap belanja. Iya. Wah, ini bahaya nih. Gawat guys. Nah untuk kalian yang pecinta kuliner seperti aku dan juga Nuke nih, tahu nggak sih kalau misalkan kuliner apa aja nih yang menarik dari negeri Naga Biru? Ya. Nah, ini kita kasih bocorannya nih buat kamu pecinta kuliner. Yang pertama ada pho. Ini adalah makanan yang paling populer di Vietnam. Gak hanya di Vietnam guys, jadi pho ini juga merupakan salah satu kuliner yang digemari masyarakat Indonesia. Di mana-mana banyak banget nih pho, sebab hidangan ini tuh terbuat dari bahan-bahan yang menyehatkan dan juga diolah menjadi santapan yang enak dan juga segar. Nah, lantas bagi yang belum mencicipi pho itu apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya pho terbuat dari mie beras yang disajikan dengan sup daging hangat. Serta ada ragam sayuran juga nih, sehingga memiliki nutrisi yang seimbang. Jadi karbonya ada, proteinnya ada, seratnya juga ada. Komplit ya. Enak Komplit banget ya, apalagi pakai potongan cabai tuh. Iya. Tambah lagi kecap asin dikit. Seger gak tuh Bun? Seger banget Bun. Minumnya tetap es teh manis. Itu dia, es teh manis selalu di hati. Tapi pertanyaannya di Vietnam ada nggak es teh manis? Ada. Oh ada juga? Ada juga? Ada. Oh nggak berarti aku nggak khawatir kalau kita ke sana. Ada es Cuma teh biasanya manis. kalau misalkan di negara-negara lain gitu ya, tehnya suka aneh-aneh. Rasanya ya? Ya ada yang pakai susu mungkin, ada yang rasanya kok rasa kembang, ada yang tiba-tiba apa gitu Kan ya. kalau pakai susu kan masih oke lah. Kita di sini juga banyak kan teh susu gitu, ya kan? Kalau rasa kembang itu loh. Tapi kembang juga ada sih beberapa di Bener, sini. kadang-kadang juga saking wanginya kok kayak kembang gitu ya. Kita makan teh apa kunyah kembang? Betul. Oh gitu, oke. Oke Bun, nah ngomong-ngomong Bun, manggil dia Bun. Yang berikutnya ini ada kuliner asli Vietnam, namanya Bun juga. Bun gitu. Bun ada aja sih bun. kali ini. Jadi Bun ini merupakan bihun ternyata. Oh kenapa nggak bih gitu ya? Atau hun. Bun. Jadi bun aja. Jadi bun ini adalah bihun yang nantinya dicampur dengan aneka sayuran dan juga diberi kuah dengan rasa asam yang menyegarkan pastinya ya. Dan makanan ini memiliki kandungan nutrisi yang seimbang juga nih. Jadi ada karbohidratnya didapatkan dari bihun, terus proteinnya bisa kita dapat dari pilihan topping yang berupa panggangan ayam, sapi atau seafood. Nah, itu sesuai selera kalian. Sementara kalau kandungan vitaminnya ini bisa kita dapatkan dari aneka sayurnya pasti ya kan. Dan pokoknya makanan bun ini adalah kuliner sehat ala Vietnam. Benar. Nah kalau kita ngomongin Vietnam ya, ini tuh sehat banget, makanya nggak heran orang-orang di sana tuh kulitnya mulus-mulus banget gitu ya, badannya juga ya proporsional semua gitu, karena memang makanannya tuh sehat banget dan biasanya didominasi oleh sayuran ya. Oke, nih kuliner berikutnya, papaya salad. Nah kalau Indonesia ini pecinta rujak, maka orang Vietnam menyukai papaya salad. Nah jadi salad papaya khas Vietnam ini biasanya terdiri dari udah pasti
ada pepayanya kan, namanya juga Pepaya pepaya. salad, Betul. iya. Dan juga ditambah wortel mentah yang diolah dengan berbagai rempah. Jadi rempah-rempahnya tuh banyak, ada daun kemangi, ada ketumbar, ada saus asam manis, terus masih banyak lagi pokoknya. Nah, dengan beberapa kombinasi itu, pepaya salad ini memiliki rasa yang seger banget, asam manis, terus ada pedasnya juga. Nah, Diva 24 nih pepaya salad memiliki beberapa pilihan protein nih, seperti daging ayam atau sapi bakar. Makanan ini cocok banget pokoknya untuk dinikmati untuk kamu yang sedang menjalankan diet dan juga pengen hidup sehat guys. Jadi silakan langsung aja choose ke Ve. 24 tadi ya. Iya, itu udah lama ya di Indonesia ya. 24, iya betul. Selanjutnya kita yang ke grill. Ini makanan Vietnam, ada juga yang namanya grill spicy chicken. Ini adalah ayam panggang pedas dengan rasa yang tercipta dari campuran beberapa bumbu ya. Dan di Ve 24, daging ayam yang digunakan adalah daging white meat ya. Maksudnya ini daging ayam bagian dada yang lepas kulitnya, yang sudah tidak ada kandungan lemaknya sama sekali. Jadi nggak heran kalau menu ini menjadi menu favorit penggiat angkat beban katanya. Nah, bukan beban hidup ya. Bukan. Beban hidup. Bukan. Kalau bisa kita makan itu deh. Ya. Karena memang isinya terdiri dari karbohidrat, adanya tuh dari nasi, dan nanti kita bisa dapat proteinnya juga ya pastinya dari daging ayamnya tadi. Yang sudah nggak ada lemaknya ya. Nah, sudah nggak ada lemaknya Oh. tanpa kulit juga gitu. Oke, berikutnya masih Ve ya. Ini ada Vega. Nah, ini Ini adalah sama-sama menu- ya. Namanya sama-sama. mirip-mirip emang suka iya, iya. gitu. Mungkin mereka adik kakak, sebenarnya tuh sepupuan. Oh iya benar, sebenarnya kan semua Ve aja makanan kan di ya? sana itu sepupuan. Betul. Ibu sama ayahnya adik kakak biasanya. Iya, Bingung biasanya nggak sih lu? kalau aku begitu. Ibu sama ayahnya adik kakak. Bodoh amat dah. Iya, oke. Ya, lanjut. Oke, Vega. Ini adalah menu mie khas Vietnam yang dibuat dengan variasi kaldu ayam. Nah, karbohidratnya itu kan udah pasti dapat dari mie, plus topping daging ayam, white meat sebagai proteinnya. Kandungan vitamin dari aneka sayur juga menjadikan menu ini nggak hanya simple guys, tapi juga pastinya sehat dan juga menyegarkan. Harus gitu, iya. Betul. Gitu. Abis itu ada apa lagi? Menyegarkan. Ih, menyegarkan guys. Guys, oke. Selanjutnya guys, ada komtam. Komtam ya. Jadi perlu diingat kalau makanan yang satu ini nggak halal. Tapi kalau ini nggak halal guys, gitu. Oke. Jadi makanan komtam ini biasa disajikan secara tradisional. Ini untuk sarapan ataupun makan siang bisa. Dan komtam yang berarti nasi rusak merupakan hidangan sehat yang asal Vietnam yang cukup terkenal. Kok bisa nasi rusak ya? Nasinya diapain sih sampai rusak gitu? Masaknya diobok-obok apa gimana ya? Nasi basi. Au amat dah. Biasanya komtam disajikan dengan telur goreng, terus dikasih daun bawang dan juga topping seperti, oh ini yang bikin gak halal karena toppingnya ada daging babi panggang, terus ada parutan kulit babi, dan ada daging babi khusus serta telur juga. Jadi memang topping utamanya BABIB babi. Nuke. Kurang ajar emang nih. Nah jadi kayaknya sama sih seperti kuliner Vietnam lainnya. Komtam ini juga dilengkapi dengan sayuran hijau dengan rempah-rempah yang khas katanya. Bagi kalian ya pecinta makanan B2 atau babi, langsung aja dicoba makanannya Nuke recommended tadi ya. Udah makan enaknya ngapain? Udah makan, ngopi dong kalau aku. Ini dia nih guys. Kita kan hobinya ngopi guys. Betul, kita kan hobinya ngopi ya. Iya, betul, Nah guys. kalau teh tadi kan biasanya di negara lain ada teh susu, teh Iya. rasa kembang gitu ya. Teh apa lagi? Rasa jinten nggak ada? Teh nggak tahu lah, pokoknya macem-macem lah tuh iya. ya, tehnya rasanya beda-beda ya. Nah kopinya juga beda guys, karena di Vietnam ini ada kopi telur. Ih amis nggak tuh? Jangan bingung guys, kopi ini beneran terbuat dari telur. Jadi minuman tradisional asal Vietnam ini menyajikan susu kental, kuning telur, gula, dan juga kopi robusta yang dinilai dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, minuman lezat populer ini banyak disajikan dan juga ditemukan di Hanoi. Untuk kalian yang mau nyobain kopi telur silahkan. Kalau aku sih Kopi biasa aja kayaknya deh kita kopi deh ya. biasa sama ceplok telur. Telurnya diceplok aja. Iya kan, masuknya sama. Enak tuh ya kan. Jadi habis makan telur minumnya kopi. Iya. Gitu. Kalau kita gitu aja Betul, lidahnya kita masuknya. gitu aja, Kalau kopi dicampur telur mentah
Enggak ada gitu. Enggak, kita telur ceplok aja. Telurnya diceplok aja. Tinggal ntar tambah kalau- nasi hangat. Ya makan itu mah. Ya, jadinya makan ya Bukan betul. ngopi. Bukan ngopi ya. Oke, selanjutnya masih ada lagi kuliner khas Vietnam namanya, ini apa ya? Banh mi. Banh mi. Jadi kalau di sana tuh popularitasnya hampir sebanding dengan makanan pho. Ya, jadi makanan khas Vietnam yang satu ini dianggap sebagai hidangan nasionalnya Vietnam yang dapat ditemukan hampir di mana saja di Vietnam tuh ada. Jadi sekilas makanan ini memang seperti sandwich pada umumnya, tapi jangan salah kalau sandwich ini juga memiliki perbedaan dengan sandwich pada umumnya. Kalau sandwich khas Vietnam ini lebih banyak menggunakan limpahan sayur segar, daging, serta daun ketumbar. Dan sampai saat ini banh mi terus berkembang dan bahkan sudah menyebar di berbagai negara seperti Australia dan Amerika Serikat. Termasuk katanya di tanah air juga udah ada nih. Kalian bisa menemukan sandwich banh mi ini di berbagai restoran khas Vietnam gitu. Gak heran memang ya kalau misalkan di Vietnam itu banyak banget petani ya. Karena memang Sayurnya tadi, makanannya tuh sayurannya iya, berlimpah banget berlimpah guys. gitu. Kalian bisa cek nih di sosial media itu banyak banget ya mukbang makanan Vietnam. Sebenarnya juga masih kayak banyak seru sih banget tuh. makanan-makanan khasnya ya, cuman Iya, kita nggak bisa betul. sebutkan satu-satu ya. Iya, tapi paling yang harus kalian coba ya sederetan itu tadi kalian harus coba semua. Karena memang kalau misalkan kita ngomongin kuliner Vietnam, ini hanya untuk kalian pecinta hidup sehat karena memang makanannya nggak ada yang nggak sehat ya guys. Karena rata-rata kan tadi pasti ada campuran Lengkap, sayurnya, karbonya protein, protein, lemaknya. Lemak sih enggak ya, karbo sehat, lemak protein sehat. ya, lemak sehat tadi. Kalaupun ada ayam pasti ayam tanpa lemak tadi kan, Betul. yang dada gitu. Oke, kita masih akan bahas lagi tentang serba-serbi dari SEA Games Vietnam 2021. Kira-kira ada Nah. apa aja lagi, Grey? Betul, kira-kira ada apa ya yang belum kita bahas Tahan. serba-serbinya? Tahan, kita akan kembali seitik lagi ya. Seitik lagi Ya, tentunya tetap di Hai Indonesia. berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai milenial. Balik lagi kita. Balik lagi kita masih membahas tentang serba-serbi SEA Games 2021. Kalau sebelumnya kita udah bahas cabang olahraga. Cabor. Cabur, habis Terus itu fakta menarik. yang pastinya kuliner. Itu dia, itu pilihan pertama kita kalau kita berdua kemana-mana pasti kita yang kita cari kuliner dulu guys. Betul ya. Oke, nah berikutnya apa nih Nuka yang akan kita bahas? Ya masih tentang SEA Games pastinya. Nah buat kamu yang menyaksikan SEA Games langsung di Vietnam, nah sebelum pulang ke tanah air, nih biasanya kan orang-orang pasti akan mampir ke beberapa tempat ya Grey untuk cari oleh-oleh atau wisata di sekitar Hanoi dan sekitarnya. Aku sih kayak gitu, maksudnya kita sayang nggak sih udah sampai Vietnam gitu kan, waktu masih ada, mendingan nyari tempat wisata yang enak. Benar. Nah ini akan kita kasih spill-nya ya kan, tempat wisata yang terbaik yang ada di Vietnam apa aja sih yang bisa kalian sambangi. Yang pertama ada Tang Long Water Puppet Theater. Laman Get Your Guide Me rekomendasikan teater boneka air Tang Long sebagai tujuan wisata populer unggulan ketika kita ada di Hanoi, Vietnam. Tempat ini menyajikan pertunjukan boneka kayu di atas air ternyata milenials ya, yang biasanya mengangkat cerita rakyat masyarakat Vietnam di abad ke-11. Nantinya akan dipadukan dengan lampu dan juga desain panggung yang artistik. Ini pastinya sangat mendukung suasana menonton para turis yang datang. Jadi gak perlu khawatir untuk kalian kehabisan tiket pertunjukan karena memang teater boneka air Tang Long ini mengadakan 5 pertunjukan setiap minggunya. Gitu. Jadi dicatat juga tapi ya, maksudnya kayak dicari tahu juga tentang jadwalnya. Benar ya, tapi ini merupakan rekomendasi yang wajib kalian sambangi ketika kalian ke Vietnam. Berikutnya setelah nonton pertunjukan boneka kayu ya, kalian bisa langsung ke Parfum Pagoda. Ini adalah kompleks pagoda dan juga kuil Buddha yang dianggap suci dan sangat dihormati bagi masyarakat setempat. Parfum Pagoda terletak di Gunung Wongson. Banyak pelancong domestik maupun internasional nih yang
datang ke sini untuk berziarah. Dan selain itu juga masih dalam satu kawasan, wisatawan juga bisa menjajal naik perahu menyusuri Sungai Yen untuk menikmati pemandangan yang tenang banget di tempat itu. Pokoknya sip lah. Iya, Untuk gitu. wisata spiritual berarti ya. Iya betul banget gitu. Jadi kita bisa lihat kan di sana dari agama Buddha seperti apa gitu ya. Betul. Menghormati aja gitu. Kita bisa bersambang ke sana gitu. Oke, selanjutnya kita punya tempat wisata dengan nama Desa Keramik Batrang. Ya kan? Nah, ini adalah desa keramik atau tembikar paling kuno dan terkenal yang ada di Vietnam yang sampai sekarang masih aktif gitu. Dan lokasinya hanya berjarak sekitar 13 km dari pusat kota. Jadi, para perajin di desa Batrang sana biasanya nih memproduksi berbagai macam keramik halus, mulai dari giok khas dinasti Litran, terus ada guci-guci dan keramik yang berasal dari berbagai dinasti, dan juga ada barang pecah belah lainnya. Nah, keramik Batrang ini juga merupakan produk favorit gak hanya untuk di pasar domestik tapi juga di luar negeri. Kita kan sering lihat ya, kayak keramik-keramik gitu, guci. Nah, ini ke tempat tadi itu banyak kalian bisa temui. Langsung pilih di sana ya buat pajangan di rumah lumayan ya. Betul. Benar banget. Oke, berikutnya adalah Temple of Literature. Wisatawan yang tertarik dengan sejarah budaya Vietnam beserta arsitekturnya, ini nggak boleh melewatkan pasti tempat yang satu ini, Temple of Literature atau Kuil Sastra. Ini merupakan salah satu monumen terpenting di Hanoi. Letaknya di selatan Benteng Tanglong. Kuil Sastra ini didirikan pada tahun 1070. Itu udah lama banget. 1000 tahun yang lalu guys. 1070. 1000 tahun lebih. Bener, ini oleh Kaisar Li Tantong yang digunakan sebagai tempat untuk memuja Konfusius. Nah, Temple of Literature ini dibangun di atas lahan 54.000 meter persegi yang terdiri atas 5 area dengan tema yang berbeda. Enak ya kalau zaman dulu tuh bikin apa-apa bisa gede. Gampang gitu. Betul, sekarang tanah 1 meternya mahal guys. Enggak, kalau dulu tuh tanah mau ngambil seberapa banyak nggak ada Bener. sengketanya guys. Bener, nggak ada sengketanya. Nggak bayar mahal mungkin dulu Mau ya. kuil ya tinggal bangun kuil. Iya udah bangun lah, bangun. Betul, terserah. Mau Kalau apa? sekarang bingung kita nyari tanah Bener, kosong. kuil aja 54 hektar tadi ya. Itu gede banget sih. Gede banget. Itu guys. gede banget guys. Nggak tahu kita Mungkin- butuh berapa jam mengelilingi kuil itu. Kalau Ya? zaman tanah belum diperjualbelikan harusnya langsung aja bangun rumah sebesar-besarnya ya. Nggak mungkin juga tapi. Tapi kan anak cucunya jadi dapet tuh. Oh iya. Oh sekarang juga mungkin udah dapet. Udah. Iya ya, udah ya. Udah kita aja nggak tahu. Oh kita aja yang nggak tahu. Iya. Karena bukan Orang sana. betul. Bukan mungkin keluarganya juga. Kamu mau diangkat keluarganya. Warisannya 54 hektar tuh kuil. ya. Enggak, aku Indonesia aja. Oke, selanjutnya ada tempat wisata dengan nama Tran Quoc Pagoda. Nah, Pagoda Buddha Tran Quoc ini merupakan pagoda tertua yang ada di Vietnam yang berusia juga lebih dari 1.500 tahun. Ada yang lebih tua, guys. Oh, lebih tua. Kira Ada tadi yang aku udah paling tua. Ternyata ada yang lebih tua dari kamu. Betul. Ya, itu dia. Nah, selain arsitekturnya yang unik, di dalam pagoda ini juga terdapat patung-patung pemujaan yang lengkap dan sangat-sangat terawat. Seperti ada patung 3 orang bijak dan biksu leluhur di pagoda ya. Dan yang paling menonjol adalah patung Buddha, memasuki nirvana atau reclining Buddha. Meski telah ribuan tahun berlalu, pagoda ini juga masih mempertahankan eksistensinya dan karakteristik unik dalam arsitekturnya di tengah modernisasi. Jadi dia tidak kemasukan angin sama era-era global sekarang gitu loh. Nggak Jadi masuk tetap angin. nggak masuk angin. Hmm. Ya kan banyak kan sekarang nih masuk angin, budaya kita dilupain. Budaya luar yang kita pakai gitu. Kalau dia tidak. Iya ya, itu dia. Oke, berikutnya ada Westlake di Hanoi. Ini Hanoi juga terkenal dengan julukan kota 1000 danau guys, karena banyak banget danaunya ya. Nah, jadi ada banyak banget tentunya danau yang bisa dinikmati. Salah satunya adalah Westlake. Ini adalah danau terbesar di Hanoi dan menjadikannya tempat populer untuk warga lokal maupun para turis berkumpul. Jadi nggak hanya menyajikan danau dan juga pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan di sana, di sekitarnya juga banyak banget nih tempat seperti toko, ada restoran, ada taman, serta sebuah pagoda dan juga kuil yang menjadi tujuan bagi banyak turis guys. 1000 danau guys di sana tuh. 1000 danau ya. Bye-bye jangan main ke danau mulu tapi ntar sawan.
Kenapa sawan? Kesambet kalau udah makan. Kalau Iya tergantung, main ke danau boleh, tapi jangan bengong guys ya. kan di Indonesia gitu, jangan main di pinggir danau Nanti gitu. sawan Ntar gitu. sawan kesambet gitu kan. Iya Oh sih. beda mungkin kalau di Vietnam ya guys ya. Beda, hantunya nggak suka masuk, Nyolek doang. nyolek doang. Nyolek doang. Oke, selanjutnya ada lagi tempat wisata yang mungkin bisa kalian kunjungi, ini namanya Hanoi Train Street. Tempat ikonis ini memang sangat cocok banget katanya untuk kalian yang gemar hunting foto gitu. Jadi selain terdapat atraksi untuk menyaksikan kereta yang melaju di sepanjang jalan sempit, wisatawan juga bisa mengabadikan foto yang instagramable banget dengan suasana budayanya yang sangat kental di sana kan. Terus di sisi kiri kanan sepanjang rel kereta api ini bakal ada berjejer kafe-kafe warna-warni penuh dengan dekorasi bunga, terus ada lampionnya juga. Jadi maupun lukisan mural yang bisa disinggahi untuk sekedar nongkrong, ngopi maupun berfoto lagi-lagi. Gitu. Kayak tempatnya memang instagramable sih ya kalau Instagramable banget, kita apalagi lihat. kalau tadi tokonya katanya banyak gitu ya warna-warni ya. Iya, di pinggir-pinggir Wow. rel itu. Seru Kebayang banget. sih, tapi kita nggak bisa ngobrol kayaknya kalau lagi ada. Kereta kan kalau lewat zzzz gitu. Iya. Kreng, Kan kreng. kita mau foto. Oh iya, foto doang. Ngobrol nanti aja. Jadi bisu sesaat dulu. Betul ya. Oke, berikutnya nih setelah foto-foto kamu bisa ke The Sand Dunes. Ini terletak di bagian selatan Vietnam. Provinsi Binh Thuan, kota Mui Ne memiliki padang pasir cantik banget nih. Dikenal tempat ini tuh dikenal karena sebenarnya pasirnya tuh warnanya putih dan juga merah. Nah, tempat ini disebut The Sand Dunes karena merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Vietnam. Paling terkenal juga karena ada padang pasir yang indah. Nah, ini tuh pokoknya memanjakan mata banget kalau misalkan kalian ke sana ya. Jadi, hamparan pasir halus warna merah dan juga putih yang terdapat di sana tuh bisa bikin kita tuh relax gitu loh matanya. Oh, Relax oke. guys. Relax ya. Mm-mm. Kayaknya menarik ya. Kapan nih kita bisa liburan? Benar. Kamu kalau misalkan tadi dari sekian banyak pilihan, kamu mau kemana? Aku penasaran sih tadi ngunjungin yang apa tuh, yang train itu, yang kereta sih. api itu. Kereta api yang banyak tempat foto. Nuka Banyak. tuh selalu harus ada tempat foto ya. Kan kamu tahu aku. Betul ya, untuk endorsean bajunya dia. Jadi yang mau endorse langsung kirim aja. Terus nanti dia mau foto di Vietnam, Jangan guys. dibuka di sini dong. Kan siapa tahu ya Oh kan iya, kita iya. Bener ya. Gitu, Jadi yang kalau mau aku sih endorse- pilihnya yang banyak kulinernya. Iya, itu juga kan ada kuliner. Betul, ada Pokoknya juga yang nggak jauh-jauh dari tempat kuliner gitu. sih. Ya, dan Sama juga tempat foto. Itu dia kita. Oke guys, kita udah bahas banyak banget serba-serbi SEA Games 2021. Selanjutnya kita akan bahas apa? Tentunya akan ada informasi-informasi juga. Iya, betul. Yang akan kita berikan untuk mengupdate Wawasan pengetahuan kalian dan juga wawasan umum kalian ya. Iya, biar kita nggak kudet, makanya jangan kemana-mana. Tetap, Tetap di di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Kita kembali lagi di program kesayangan kita semua. Betul, hanya di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke. Oke, kita tinggalkan dulu berita tentang serba-serbi SEA Games. Iya benar banget, kita udah kasih semua ke kalian ya. Gimana, bikin kalian pengen liburan ke Vietnam nggak? Pengen sih kalau aku. Kalau Benar. ada yang ngasih tiket gratis lebih pengen lagi. Bukan lagi. Kalau enggak kita ke mall aja. Kita kan cari anaknya food. gratisan kan? Betul. Anaknya gratisan. Kita tuh demennya dikasih tiket gratis gitu. Tapi kayaknya millennials juga begitu. semua sih rata-rata nggak ada yang nolak. Iya betul. Oke, nah Nuke, ada berita apa nih yang akan kita kasih ke millennials untuk memberikan informasi-informasi tambahan supaya mereka punya bahan ngobrol buat teman-teman. Waduh, ini bukan ngobrol lagi, barbar ini ngobrolnya bisa. Apa tuh emang sih? Kalau udah ngomongin soal BTS, barbar pasti. Oh, BTS. BTS ini berita pertama, kita ada berita dari BTS yang mencetak sejarah baru. BTS ini katanya membawa 3 piala Billboard Music Award. Waduh, Army udah semakin merajalela. Ada ini yang teriak-teriak kayak Kamu suka nggak sama BTS? Aku enggak, Kita anaknya nggak Koreaan banget Iya. ya, mohon maaf gitu Aku kan. enggak Korea. Aku Indonesia.
Iya, keluar Iya, iya Indonesia. betul sih kalau itu. Oke, ternyata BTS ini telah menunjukkan eksistensinya di panggung musik dunia dan baru-baru ini cukup mencengangkan kabarnya karena grup beranggotakan 7 orang ini berhasil ya millennials mencetak sejarah baru dengan memboyong 3 piala sekaligus di ajang bergengsi Billboard Music Award 2022. Dan pada tanggal 15 Mei 2022 lalu, beberapa jam sebelum acara digelar, Billboard Music Award mengumumkan jika BTS berhasil memenangkan 3 piala penghargaan dari 6 nominasi. 3 trofi itu adalah Top Duo, Grup, Top Song Sales Artist, dan Top Selling Song dengan lagunya Butter. Emang luar biasa banget ya, walaupun BTS kita nih. berdua bukan big fans of Korean band gitu ya, Betul, betul. tapi memang patut diapresiasi karena memang ternyata grup band di Korea ini berhasil mendunia dengan karirnya gitu, Iya, dengan maksudnya ada prestasi. karya gitu. Dengan karyanya mereka. Betul. Karena apa? Karena memang kalau kita ngelihat musik, kita dengerin musiknya itu luar biasa banget ya. Itu fantastis banget dan ternyata nggak gampang, bukan sekedar musik-musik Iya. yang bisa dinyanyikan oleh dimainkan oleh siapa Banyak aja. orang gitu. Terus Betul. juga belum lagi koreografinya itu Memang mereka tuh sih all out banget boleh gitu ya. diacungi jempol ya, maksudnya persiapan mereka dalam di dunia entertain ini tuh nggak main-main gitu loh. Benar. Kayak menjadikan artis bukan hanya sekedar ya udah lu jadi boy band, lu jadi artis, tapi memang ada apa ya? Dari ibaratnya, A sampai Z dipikirin semua ya. iya ada pendidikannya juga gitu, Benar. kayak dipersiapkannya matang gitu loh. Nah sampai karena memang akhirnya. kalau misalkan penyanyi itu kan perform di panggung. Iya. Nah itu semuanya dipikirin dari tata panggungnya, artisnya, koreonya lagunya, tadi, koreonya. iya benar. Jadi Semuanya. packagingnya memang yang mereka tampilkan ini Terbaik. bisa dibilang baik banget gitu. Makanya gak heran kalau memang sekarang Korea Selatan ini lagi naik daun banget nih. Benar. Ya dari segi entertainnya, apanya kayaknya lagi banyak jadi sorotan dan diikuti banyak orang gitu. Betul. Oke, nah kan kalau sebelum ini Nuku udah bilang kalau BTS ini masuk dalam 6 nominasi yaitu Top Duo, Grup, Top Song Sales Artist, Top Billboard Global Artist. Nah ini nggak termasuk AS ya. Top Selling Song ini Top Billboard Global Song nggak termasuk Amerika Serikat dan juga Top Rock Song juga. Nah kalau dilihat dari perjalanan awalnya nih ya, BTS ini kan telah masuk dalam nominasi di Billboard Music Awards sejak tahun 2017. Untuk kategori Top Duo Grup dari. Nah dari itu nih BTS ini telah mengumpulkan penghargaan sebanyak 3 kali. Nah pastinya keren banget ya. Kalau misalkan kita ngomongin penghargaan itu nggak mudah ya untuk mendapatkan, apalagi jenis penghargaan sekelas Billboard Music Award. Wah, ini pastinya juga para ARMY atau sebutan fans BTS ya, bangga banget nih sama idola mereka. Nah, apakah kalian merupakan salah satu fansnya BTS? Ini pasti lagi jingkrak-jingkrak nih fansnya BTS. Betul. Jingkrak-jingkrak kegirangan nih gini. Wah, fans kita. Wah, siapa tahu namanya. Gue nggak hafal nama-nama anggotanya gitu kan. Pasti tuh akan teriak-teriak gitu kayaknya sih ARMY gitu mendengarkan ini gitu ya. Karena luar biasa sih memang. Salut lah. Betul. Oke, kita tunggu ya Blackpink untuk bisa mengalahkan BTS ya. Oh, Blackpink lagunya mana ya? Blackpink. Tapi itu dong. Blackpink. Oke, dari BTS Korea Selatan gak ada salahnya kita masuk ke berita dalam negeri dulu guys. Ini ada berita datang dari salah satu band, bisa dibilang band senior. Band senior dan lagunya itu sepanjang masa. Sepanjang dan apabila esok datang kembali. Udah nebak belum? Lu kan nyanyi lagu siapa? Naka di manakah? Joshua. Itu mah diobok-obok. Oh, bukan ya. Lama-lama lu yang gobok-obok. Apa dong grup band? Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa. Blackpink. Ih, Loh, kan harus medok gitu kalau kita ngomongin ini Mas Blackpink, Duta ya iya. kan? Sheila on Seven. Kalau Mas Duta ngomong Blackpink tuh kan Blackpink. Dulu ada sepupuku ngomongnya itu Sheila on 7. Sheila on 7. Iya, Sheila on 7, Sheila on 7 guys. Gak apa-apa Sheila on 7. Ya, dia bener sih nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Anak kecil itu gitu. Betul. Ya kita kan Sheila on 7 ini keluar kan SD mau ke SMP waktu itu ya gue. Bener Gitu. banget. Jadi adek gue ngomong gini, Kainu punya lagu Sheila on 7.
Gue mau ngakak tapi bagaimana? Sheila on 7. Oke, kita kalau ngomongin Sheila on 7, lagu apa aja yang jadi favorit kamu? Kenapa gue jadi Jawa ya? Karena Mas Duta. Oh iya. Ini Tadi semua dulu, salah kamu Mas Duta. Tadi dulu, ganti baterai. Ganti Oke. baterai. Jadi kabar terbaru datang dari band asal Yogyakarta, Sheila on 7. Nah ini kabarnya sang drummer Brian Krishna alias Brian resmi keluar dari band Sheila on 7. Waduh, kenapa nih? Dan hal ini udah dibenarkan juga ya oleh Mas Adam. Kok Mas Adam sih ngebenerin? Apa urusannya Sheila on 7 sama Inul? Ada urusan apa nih Sheila on 7 dan juga Kalau yang Inul? ini Adamnya nggak punya kumis tebal. Ah, beda. Beda, guys. Ini Adamnya Adam Basisnya, basis. Maaf ya. Dia Mas selaku Adam basis dan juga Mbak Inul, maaf. manajer saya pikir- band. Oh iya. Jadi manajer band ini juga. beda Adam. Oh, Kalau beda Adam. diketemuin juga beda mukanya. Beda ya. Beda. Oh. Jadi Oke. Mas Adam, bukan Mas Adam Inul. Nah ini selaku basis dan manajer Sheila on 7 juga sudah membenarkan dan Mas Adam juga menjelaskan bahwa kabar Brian keluar dari bandnya itu telah disampaikan lebih dulu ke penggemar mereka, Sheila Gang. Jadi sebelum akhirnya diketahui publik dan menurut Mas Adam keputusan memberitahu klub penggemarnya lebih dulu dan tidak secara terbuka itu memang karena untuk menghormati penggemar setia mereka gitu yang udah nemenin mereka dari awal sampai sekarang gitu. Benar. Nah, ketika ditanya nih alasannya apa sih Brian nih kok bisa-bisanya hengkang dari band yang digawangi Duta ini. Nah, Mas Adam tampaknya nggak bisa memberitahu nih alasan kenapa Brian itu keluar ya kepada publik. Seperti yang kita ketahui band Sheila on 7 ini semula kan terdiri dari Duta, Adam, Eros, Sakti, sama Anton. Nah, dalam perjalanan bermusik ini telah beberapa kali mereka nih mengalami perubahan formasi. Dan pada Oktober 2014 yang lalu, Brian kan gabung nih untuk menggantikan Anton yang saat itu mengundurkan diri. Dia masuk sebagai additional drummer dan juga tampil bersama Sheila on 7 di berbagai tour untuk promo album Pejantan Tangguh. Gak lama setelah itu Brian ikut dalam proses rekaman album The Very Best of Sheila on 7 2005 yang menjadi karir rekaman studio pertama Brian bersama Sheila on 7 sebagai drummer. Dan pada akhirnya setelah Brian meninggalkan bandnya itu, Sheila on 7 kini memiliki 3 anggota tersisa, yaitu ada Duta, Eros, dan juga Adam. Kalau Bukan aku bisa Adam. main band, aku mau masuk situ. Bisa? Enggak. Bisa. Nggak bisa, sayangnya nggak bisa. Kan aku Jadi bilang nggak- kalau. Oh iya kalau, oh iya benar-benar. Kalau bisa aku udah jadi grup band Sheila on 7. Iya benar-benar. Betul. Tuh nggak jadi Sheila on 7 kalau ada kamu, Grey. Sheila on 4, karena kan sisa 3 tambah aku 4. Sheila on 4. Amat lah ya, udah game 4 lama-lama. Oke lah, kita sudah membahas berita-berita tentang grup band mulai dari Korea sampai Indonesia. Nanti kita akan balik lagi. Tentunya. Masih ada berita, masih ada informasi yang menarik untuk kita sampaikan kepada kalian. Tapi kita tahan dulu, kita harus break. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai millennials, kita kembali lagi di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kena apa sih? Lebih baik, Blackpink. Orang mah begini dia lebih baik mana? Salah ya? Lebih baik. Gue begini lah, lebih baik. Oh iya, salah ya. Maaf, kita ulang ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Udah ya, garis. Nah, oke. Guys, masuk. kita kembali lagi dengan informasi. Setelah informasi-informasi mendunia maupun dari lokal ya, kita akan memberikan informasi demi kesehatan kita bersama. Iya, Ini adalah tips ya. tips yang biasanya Informasi deh, boleh. informasi aja deh. Oke lah kalau gitu terserah Nuke. Apa sih Nuke? Mau ngasih informasi apa sih Nuke? Kan udara belakangan lagi panas banget nih. Betul, kita sudah mulai masuk ke musim kemarau ya. Udah gitu kan derajat Celciusnya juga naik kan tuh. Bukan sempet. lagi guys. Jadi bukan kayak kita tuh lagi, kadang-kadang betul. ya ampun panas banget gitu kalau nggak di ruangan ber-AC tuh gerah gitu. benar. Jadi kan memicu kita maunya minum air dingin, es gitu terus Itu kan. udah paling benar. Udah paling enak. Seger. Nikmat banget itu, nikmat dunia guys. Ini lek-lekan tenggorokan. Lek-lekan kita tuh
kayaknya terguyur gitu loh. Kayak basah gitu. Wih, seger banget. Yang tadinya gitu. kering gitu kan jadi gitu ya kan. seger tuh. Nah, tapi katanya minum air dingin saat suhu panas itu bisa picu infeksi saluran nafas. Kenapa? Ya nggak bisa. Kenapa Iya gitu? katanya nggak bisa, kalau kita panas-panas tuh bisa infeksi saluran pernafasan. Jadi katanya kalau cuaca yang cukup ekstrim, ini kan udah melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Bahkan Jakarta suhunya sekarang ini bisa mencapai di angka 36 derajat Celcius. Bayangin coba, itu panas banget, terik ya kan. Dimana mungkin kita dan apalagi anak-anak itu pastinya akan merasa lebih haus dong. Dan akhirnya memilih untuk minum minuman dingin karena diyakini bisa membuat badan terasa lebih segar. Tapi ternyata aman gak sih ini buat kesehatan? Kalau menurut Ketua Unit Kerja Koordinasi Gastrohepatologi IDAI, Bapak Muzal Kadim, beliau mengatakan tidak membantah hal tersebut, hanya saja katanya minuman yang dikonsumsi sebaiknya dalam suhu biasa gitu, atau dalam suhu ruangan dalam artian tidak terlalu dingin gitu. Karena ditakutkan kalau kita minum air dingin yang banyak malah memicu infeksi saluran nafas akut. Begitu guys ya. Bener ya, mungkin nah kayak Tuh kan gini nih. mulai. Karena cuaca panas banget gitu ya, kita masuk AC tuh kadang-kadang suka jadi kering gitu ya tenggorokan. Kalau tiba-tiba langsung ketemu dingin, kayaknya jadi shock gitu ya. Iya. Mungkin kayak ibarat panci, abis dipakai masak langsung dikasih air gitu kan, suka jadi gitu. melepuh gitu ya. Jangan yang dingin deh, dingin-dingin emang gak bagus gitu. Kayak sikap dia. Oke, aku sudah paham Masuk, maksudmu kemana ya, masuk Pak Eka. Oke, jadi bukan cuma air yang terlalu dingin, minum air panas atau hangat juga nggak dianjurkan diberikan kepada anak saat suhu ekstrim seperti ini. Nah, katanya nih air panas, kalau kata Bapak Muzal, ini nggak membuat suhu tubuh turun dengan cepat dan juga bisa membuat anak tetap merasa panas nih. Selain itu, kebanyakan anak juga tidak suka minum air panas ataupun hangat. Kenapa? Karena lidah mereka tuh bisa terluka. Nah, lidah anak-anak itu kan masih sensitif banget. Nah, jadi untuk kalian para orang tua nih, sebaiknya lebih memperhatikan hal ini supaya anak tidak tersiksa di tengah cuaca yang cukup ekstrim ini. Jadi udah ekstrim, janganlah anak-anak kau tuh disuruh minum air panas pula gitu. Melepuh nanti dia punya mulut. Air suhu ruangan aja lah ya yang dianjurkan tadi sama Bapak Muzal. Oke. Nah, Pak Muzal juga meminta banget nih untuk para orang tua tidak memberikan minuman dengan rasa-rasa tertentu seperti sirup saat cuaca panas ekstrim sekarang ya. Jadi minuman berperisa baik disajikan dalam kondisi hangat atau dingin, ini bisa mengganggu saluran cerna buat anak-anak. Dan anak-anak juga nantinya akan jadi lebih mudah batuk dan mengalami gangguan pencernaan. Jadi berilah air putih dengan suhu normal, ini bakal lebih sehat untuk mereka dan baik juga pastinya untuk anak-anak kan gitu. Oke, jadi seperti itu ya untuk kalian yang sedang menghadapi cuaca panas ekstrim. Jadi minumnya juga nggak boleh ekstrim, nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Jadi yang sedang-sedang saja gitu ya. Yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang. Habis itu gue nggak tahu lagi liriknya gimana. Oke. Ya udah itulah, lanjutlah. Kita masuk ke berita berikutnya guys. Ini nggak mau berpisah katanya nih. Siapa? Nggak ada ya, nggak mau berpisah pokoknya. Ya siapa? Nggak mau. Iya siapa? Itu pria di Thailand. Kenapa? Ini sedih banget ya, saking cintanya. Pria di Thailand nekat simpan mayat istrinya di rumah selama 21 tahun. Oh my God. Karena tidak mau berpisah, saking cintanya nih Nuke. Oh my goodness, 21 tahun dia nyimpen mayat istrinya di rumah. Itu cintanya sedalam apa sih sampai segitunya, ya Allah. Kayak Sumba ya? Laki-laki kayak begini masih ada. Masih, mau kau? Ya nggak gitu juga, tapi gue mayat kita disimpan nggak dikubur. Makanya jangan terlalu cinta gitu ya. Cinta gila, ini cinta buta. Cinta buta, ini cintanya luar biasa cinta ya. Jadi dalam keadaan apapun, siapa sih yang mau menerima perpisahan dengan tabah ya kan? Apalagi kalau berpisah dengan orang terkasih. Nah ini tentu akan menimbulkan perasaan yang sedih banget ya. Nggak terkecuali pria di Thailand yang satu ini guys. Ini nekat banget untuk menyimpan mayat sang istri selama 21 tahun. Lantaran tidak ingin berpisah, bahkan ia berniat tinggal bersama jasad istrinya sampai hari kematiannya. Oh my God. Nah ini berita dari Asia One, pria Thailand bernama Charn Janwat Kecakapak. Januat Cakal. Ya, Janwat Cak.
Lu mah Greg cubit nih dikit. Jangan Gue kaget, depannya tadi kan pendek ya, tiba-tiba Jan what cakal gitu, tiba-tiba panjang Gak, gitu. lu bacanya jangan wacak. Ya oke, ini Chan Janwat Cakal. Nah, dia itu awalnya tinggal bersama istri dan juga 2 putranya. Tapi ini pada tahun 2001, istrinya ternyata meninggal dunia karena penyakit aneurisma otak. Nah, jadi nggak nerima nih, belahan hatinya meninggal. Pria 71 tahun ini juga memutuskan untuk menyimpan mayat istrinya di rumah. Dan kedua putranya lantas pindah nih karena nggak bisa terima keputusannya. Gimana sih ya kalau harus melihat ibunya dalam keadaan mayat gitu berada di rumah gitu kan, pasti anak-anak juga nggak betah gitu ya. Tapi ternyata ini harus dilakukan karena memang dia tuh bener-bener nggak bisa berpisah sama istrinya banget. Jadi mayat istrinya disimpan di rumah. 2 anaknya sampai nggak betah loh, Nuke. Ya gimana ya, iya sih itu ibu kita, cuman kalau ngeliat udah dalam kondisi jasad atau mayat kan ya gimana gitu ya, kan ngeri-ngeri juga gitu. Merusak memori indah mungkin ya anak-anaknya Iya, berpikir jadi kan ya. ada mungkin ya pastinya kan anak-anak kan ada rasa takut dengan orang yang sudah meninggal gitu kan. Ya tahu-tahu di kamar bapaknya dia masuk nggak ada orang, ada mayat ibunya, tahu-tahu kenapa gitu kan nggak lucu. Iya, kan Takut Susana juga. dong. Gini-gini kan lagi tidur. Apa? Gitu kan, ya bingung Tuh gitu. sate enggak? Lagi gini, 200 tusuk. Dia pernah nonton Susana tuh gue yakin. Ya begitulah. Tapi mungkin positifnya, wah gila sih, keren sih. Maksudnya hari gini masih ada cowok dengan cintanya yang segitunya gitu. Luar biasa ya. Biasanya baru ditinggal meninggal 1 bulan nikah lagi. Belum ditinggal meninggal juga udah nikah lagi, guys. Hai. Kena dah tuh. Oke, dan kita balik lagi ke cerita yang tadi. Ternyata selama 21 tahun ini Pak Chan ini mengatakan bahwa secara teratur berbicara dengan istrinya. Dia selalu ngajak ngomong mayit istrinya tentang masalah yang lagi dia hadapi, seolah-olah kayak dia tuh masih hidup gitu loh. Jadi kalau siang hari biasanya nih Pak Chan ini akan bersama kucing dan anjingnya rela ke ruang kecil di samping rumahnya. Tapi pada malam hari dia tidur di samping peti mendiang istrinya. Jadi Pak Chan ini tuh seorang pensiunan perwira militer ya. Dia mengatakan dirinya nih jatuh cinta banget pada istrinya saat pandangan pertama. Love at the first sight. Dan selama menikah, kedua pasangan ini bahkan tidak pernah bertengkar. Namun seiring bertambahnya usia, Pak Chan ini khawatir akan meninggal terlebih dahulu sebelum istrinya menerima prosesi pemakaman yang layak. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikhlaskan akhirnya dan mengkremasi jenazah istrinya. Setelah proses kremasi, abu istrinya pun ditempatkan di dalam sebuah guci yang menurut Pak Chan ini akan disimpannya sampai mati nanti. Wah. Oh ini gila sih kalau ketemu cerita-cerita kayak gini tuh kayak yang, ih gue bisa nggak ya punya suami kayak gitu kelak? Yang cintanya emang bener-bener sama lu aja gitu. Aku sih mau kayak gitu, tapi aku akan berpesan kepada keluarga, orang tua aku atau siapapun itu, tolong kuburkan saya. Dengan layak. Betul, karena aku tidak mau terlihat jelek. Gitu Ya ya. gitulah ya. Ya Daripada- semoga lah ya kalian milenials dan juga kita berdua mendapatkan cinta mati dari pandangan pertama ya. Apalagi katanya Pandangan pertama. Ya elah. baru mau diiklanin, susah banget nih nyariin jodoh buat dia nih. Ya pokoknya apalagi tadi dibilang katanya nggak pernah berantem, say. Iya, seumur pernikahan mereka nggak pernah berantem. Dan jatuh cinta pandangan pertama gitu. Betul. Oke lah, kita doakan kalian semua yang nonton episode kali ini ya dari bisa mata mendapatkan. Iya, ke nggak usah ya. hati. Ah, Ya, nggak usah lihat udah ini. daripada gue makin error, kita udahin dulu aja episode kali ini ya. Betul. Untuk kalian jangan lepaskan pandangan kalian dari kita berdua. Gitu, karena kita akan hadir kembali di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Nuka Azita beserta tim yang bertugas, kita pamit undur diri dulu ya guys ya. Aisyah Grey juga pamit, tetap saksikan terus Mata Millennials Indonesia TV. Matanya Indonesia, bahagia terus Besti. Bye.